Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju berhasil terpilih dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Umum, sementara Menpora Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Presiden Jokowi tampaknya tidak masalah jika kedua pembantunya rangkap jabatan, padahal tidak mudah membagi konsentrasi dan fokus pada tugas menteri serta pengurus PSSI. Selain itu, bagaimana duet dua pembantu Jokowi ini dalam reformasi total PSSI? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komisi 10 DPR, Saiful Huda. Selamat sore, Mas Huda. Selamat sore. Oke. Mbak. Tenaga ahli utama KSP, Yohanes Joko. Selamat sore, Mas Yohanes. Selamat sore, Mbak Rifana. Selamat sore, Mas Huda. Selamat sore, Mas Akmal. Sore, Mas Joko. Sehat selalu, Mbak. Dan Koordinator Save Our Soccer, Akmal Maharli. Selamat sore, Mas Akmal. Selamat sore, salam sepak bola. Salam sepak bola, tetap konsisten supaya sepak bola kita berjalan ke arah yang benar. Kalau harapannya Mas Akmal, saya mau ke istana dulu, saya mau ke Mas Yohanes. Mas Yohanes, ini baru beberapa hari terpilih, tampaknya dua pembantu presiden yang ada di Kabinet Indonesia Maju, Pak Erick Thohir dan juga Pak Zainuddin Amali langsung tancap gas ya setelah terpilih sebagai Ketua Umum dan juga Wakil Ketua Umum PSSI. Tapi hari-hari kemarin kita tahu bahwa ada kekhawatiran ketika mereka rangkap jabatan. Tapi Presiden Jokowi tampaknya tidak masalah jika kedua pembantunya ini, kedua menterinya rangkap jabatan. Apakah Presiden tidak khawatir bahwa nanti fokus dan konsentrasinya akan terpecah? Saya mau tanya itu dulu sebelum masuk ke dalam tugas berat yang menanti duet menterinya Pak Jokowi ini. Ya, baik. Mbak Rifana, terima kasih Mbak. Terkait hal itu sebenarnya kita harus melihat ada dua hal, Mbak. Yang pertama terkait aspek legalitas dan yang kedua terkait dengan aspek kinerja, begitu Mbak. Kalau terkait aspek legalitas, kita bisa mengacu dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, di mana sebenarnya di situ sudah sangat jelas sekali diatur menteri itu dilarang rangkap jabatan untuk hal-hal apa saja, begitu. Salah satunya adalah untuk organisasi yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. Nah, kalau kita mengacu dengan undang-undang keolahragaan, aturan keolahragaan kita, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, di situ disebutkan bahwa pendanaan dari keolahragaan itu bisa dilakukan dari berbagai pihak, dari APBD, APBN, APBD, baik provinsi, kota, kabupaten, sumbangan badan usaha maupun sumbangan sumber lain secara hukum. Artinya bahwa organisasi keolahragaan itu tidak sepenuhnya tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN yang sifatnya mereka bersifat independen dan mandiri. Artinya dari sisi aspek legalitas sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian kalau kita bicara dari aspek kinerja, Mbak, apakah ini nanti mengganggu fokus pekerjaannya atau tidak? Maka sebenarnya parameternya sederhana, Mbak, karena Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya hanya masalah manajemen waktu, manajemen pekerjaan. Toh selama ini kedua menteri tersebut dan menteri-menteri yang lain itu dalam hal memegang kendali organisasi cabang Indo Olahraga itu relatif tidak masalah. Apalagi misalnya seperti Pak Erick Thohir, kita tahu sendiri kinerja beliau sebagai Menteri BUMN hari ini cukup bagus, Mbak. Kalau kita lihat dari kinerja angka-angka bagaimana Kementerian BUMN membukukan keuntungan dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu hampir 2 kali lipatnya, lebih dari 2 kali lipat seingat saya, gitu Mbak. Oke, jadi untuk Menteri BUMN ini memang bagus ya kinerjanya. Menpora bagaimana kalau di matanya KSP dan juga Istana? Apakah memang bisa membagi waktu, membagi fokus dan konsentrasi? Iya, prinsipnya sih kalau kita lihat Pak, Mbak, apa yang dilakukan oleh Pak Zainuddin Amali juga selama ini dengan kinerja-kinerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagaimana perhatian terhadap isu-isu kepemudaan, kemudian bagaimana perhatian terhadap isu-isu olahraga, bagaimana beliau kemarin juga mengawal dan menjaga proses
terkait dengan penyelesaian tragedi Kanjuruhan, bagaimana memperkuat cabang-cabang induk olahraga yang ada di bawahnya. Ya selama ini sih tidak ada isu yang kontraproduktif begitu, Mbak. Oke, jadi secara kinerja dan secara legalitas itu menurut Istana sah-sah saja, tidak ada masalah. Saya mau ke Mas Akmal. Mas Akmal, persoalan rangkap jabatan ini tampaknya permisif sekali Pak Jokowi, sudah direstui oleh Presiden. Asalkan bisa membagi waktu nggak masalah. Tapi secara legalitas apakah Anda setuju yang disampaikan oleh Mas Yohanes tadi bahwa secara legalitas, secara aturan memang tidak ada yang dilanggar? Atau memang begitu di statuta FIFA, statuta PSSI tidak ada yang dilanggar? Jika rangkap jabatan seperti ini. Kalau kita bicara negara, kita bicara aturan, negara kita kadang-kadang aturan dibuat untuk dilanggar. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yohanes Joko, sebenarnya jelas bahwa Undang-Undang Nomor 39 itu tentang tahun 2008 itu tentang Kementerian Negara, di mana di pasal 23-nya disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai poin C-nya pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian harus dilanjutkan di pasal 24-nya tentang pemberhentian, pasal 2 disebutkan adalah bahwa menteri diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena poin D disebutkan melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Nah, kalau kemudian terkaitannya dengan APBN, sepak bola adalah organisasi yang pakai APBN. Sebagai contoh adalah bukti nyata tahun 2022 laporan PSSI keuangannya 100 miliar ada uang negara masuk ke kas PSSI, di mana uang tersebut untuk kebutuhan Piala Dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, ada Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional nomor 3 tahun 2019, di mana di situ juga pakai uang negara. Nah, ini yang kemudian harus ditegaskan. Artinya, jangan kemudian tebang pilih. Kalau kemudian hukum ditebang pilih oleh negara, maka rakyat yang akan sengsara menurut saya. Jadi kalau kemudian bicara soal hukum ya sudah pasti. Tidak boleh memimpin organisasi yang dibiayai oleh anggaran APBN. Itu sudah jelas kan? Atau anggaran pendapatan belanja negara, jangan kemudian ada biaya-biaya lain. Nah, kalau kemudian PSSI mau, misalnya para menteri ini tetap ada di PSSI, memimpin PSSI, maka pilihannya PSSI tidak boleh pakai uang negara. PSSI harus mandiri sebagai sebuah organisasi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada potensi konflik of interest yang kemungkinan yang bisa melanggar pasal 14, 19 statuta FIFA. Kemudian ada potensi juga melanggar statuta PSSI pasal 7 tentang tentang netralitas dan anti diskriminasi. Nah, di sini yang kemudian harus dipertegas dulu gitu. Memang kalau dalam ceritanya di Indonesia banyak pejabat yang pemegang jabatan, misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, banyak menteri yang menjabat sebagai ketua Asosiasi Olahraga. Iya, kemudian Pak Basuki Hadimulyo, Ketua POTSI, Dayung, kemudian Pak Prabowo, Ketua IPSI, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua PBUSU. Buat saya kalau kemudian mereka tidak pakai uang negara sih nggak masalah. Tapi kalau sudah pakai uang negara artinya ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 tahun 2018. Dan ini harus tegas negara. Kalau negara tidak tegas, bagaimana kemudian rakyat bisa percaya terhadap hukum negara? Baik, Mas Akmal, kalau itu dari undang-undang yang sisi negara ya, undang-undang yang versi pemerintah. Tapi saya ingin ke statuta FIFA. Tadi Anda mengatakan ada potensi konflik of interest, melanggar statuta FIFA. Apakah memang betul di statuta FIFA secara jelas disebut bahwa tidak boleh menteri ini merangkap jabatan sebagai ketua atau wakil ketua umum PSSI? Atau memang tidak disebutkan secara gamblang, jadi ada celahnya? Di statuta FIFA tidak disebut secara jelas soal seorang menteri. Tapi pemerintah, federasi tidak boleh, federasi harus independen dan tidak boleh ada intervensi pihak ketiga termasuk di dalamnya pemerintah. Kemudian di statuta PSSI pasal 7 disebutkan bahwa PSSI harus netral, tidak berafiliasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan politik dan juga tidak ada urusan dengan SARA dan sebagainya. Nah, ini yang kemungkinan memicu konflik of interest yang dikhawatirkan oleh FIFA. Itu aturan, tapi tidak disebut secara eksplisit bahwa menteri atau pejabat negara, tidak gitu kan. Pemerintah federasi. Tapi menteri bagian dari pemerintah ya menurut Anda ya?
Betul, betul. Oke, Jadi oke. saya lebih cenderung kepada bagaimana kita menegakkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dan ini akan sangat menarik kalau seandainya Menpora Pak Zainuddin Amali memegang janjinya untuk mengundurkan diri ketika dia terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI, dan ini akan menjadi contoh baik buat Oke. buat pemberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ya. Oke, saya mau ke Mas Huda. Mas Huda sebagai mitra kerjanya Kemenpora dan juga PSSI, apakah Anda sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Akmal bahwa ada potensi konflik of interest, pelanggaran statuta FIFA soal posisi pemerintah ini? Karena menteri adalah bagian dari pemerintah yang bisa mengintervensi PSSI. Ya, di dalam raker terakhir yang Pak Zainuddin Amali hadir langsung, kami Komisi 10 sempat mempertanyakan menyangkut soal posisi beliau yang akan mencalonkan waktu itu sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Di dalam rapat itu, Pak Zainuddin Amali menyampaikan prinsipnya beliau akan mempertimbangkan suara kritis dan resisten dari stakeholder sepak bola dan termasuk stakeholder olahraga. Beliau waktu itu menyampaikan, kalau sekarang saya belum bisa menjawab karena belum tentu saya dipilih. Nah, ketika sudah dipilih, saya pastikan saya akan hadir dan langsung menemui Pak Presiden, dan saya akan memastikan apapun keputusan Presiden, saya akan mentaatinya. Presiden kan nggak masalah kalau rangkap jabatan. Saya merasa masih butuh waktu, kayaknya belum final tuh Mbak Rifana. Termasuk sikap Pak Menpora juga belum final. Kita tunggu saja mungkin seminggu ini. Prinsipnya Presiden Pak Zainuddin Amali perlu mendengarkan berbagai keberatan dari publik, terutama publik olahraga kita, terkait dengan posisi rangkap jabatan ini. Kalau boleh saya usulkan, dalam waktu jangka pendek ini, selain desakan publik yang mungkin akan terus deras menyampaikan resistensinya, ada 3-4 menurut saya yang secara kelembagaan harus memastikan merespon ini. Yang pertama pihak istana, yang kedua pihak pribadi Pak Zainuddin Amali sendiri, yang ketiga pihak FIFA sebagaimana disampaikan oleh Mas Akmal tadi, yang keempat pihak dari PSSI sendiri sebagai federasi, apakah akan memutuskan terkait dengan boleh tidaknya rangkap jabatan. Oke, tapi kalau menurut DPR sendiri bagaimana sebaiknya Mas Huda? Karena kan ini janji yang sudah disampaikan dalam raker ya, dan disampaikan juga ke khalayak ramai, banyak yang sudah mendengar janji itu. Ini kita bicara Menpora ya. DPR melihat dan mempertimbangkan Pak Zainuddin Amali perlu mempertimbangkan secara etis tuntutan dari publik, sekaligus konflik of interest ini nggak bisa dihindari oleh Pak Zainuddin Amali, terutama karena beliau menjadi bagian dari satu cabang olahraga tertentu, padahal beliau sebagai Menpora membawai semua cabang olahraga. Oke, itu saran dari DPR. Mas Yohanes, itu tadi suara legislatif ya, suara mitra kerjanya Kemenpora dan juga PSSI, bahwa Menpora perlu mempertimbangkan suara-suara ini dan juga janji yang pernah disampaikan karena ada potensi konflik of interest. Ini harusnya didengar juga oleh Presiden Jokowi. Ya tentu Mbak, segala masukan pasti Bapak Presiden juga mendengarkan masukan-masukan Mbak dari berbagai pihak. Tetapi yang mesti kita lihat bersama Mbak, kalau kita bicara tentang aturan hukum, kalau kita memahami tentang aturan keolahragaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, sebenarnya adalah pendanaan keolahragaan itu bisa dari berbagai pihak. Jadi dibedakan antara dibiayai oleh negara, dalam hal ini melalui APBN dan APBD untuk satu organisasi yang secara menyeluruhnya memang tergantung dengan APBN dan APBD, dengan cabang-cabang induk olahraga yang APBN dan APBD itu sifatnya adalah bantuan begitu Mbak. Artinya memang dalam situasi yang terpenting bagi kita hari ini adalah sepak bola ini kan sebenarnya satu olahraga yang memang betul-betul sarana penguatan begitu Mbak. Dia bisa membangun solidaritas di satu sisi, tapi saat bersamaan dia juga bisa
membangkitkan emosi, dan ini sebenarnya sarana yang baik sekali untuk bagaimana olahraga ini mampu membawa Indonesia ke kancah internasional begitu, Mbak. Oke, Mas Yohanes, soal aturan ataupun regulasi Anda bisa bertahan ya dengan tadi undang-undang yang tadi Anda sebutkan. Tapi tadi potensi konflik of interest bahwa seorang Menpora harusnya bisa membawahi semua cabang olahraga, tapi ini menjadi wakil ketua ataupun pimpinan pengurus dari satu cabang olahraga. Ini kan akan menimbulkan potensi konflik of interest. Apakah ini tidak dipertimbangkan oleh Presiden, oleh Istana? Iya, sekali lagi Mbak, tentu ini kan prosesnya kan baru hari Kamis kemarin, lalu kalau dari Bapak Presiden, sebenarnya Bapak Presiden dalam kacamata beliau adalah melihat bahwa kinerja dari Kementerian Pemuda dan Olahraga selama ini gitu. Apakah itu mengganggu kinerja atau aktivitas fokus kerjanya? Tentu dalam penilaian Bapak Presiden itu tentu tidak mengganggu fokus kinerja beliau, Pak Zainuddin Amali maupun Pak Erick Thohir sebagai menteri, karena memang kinerjanya selama ini baik-baik saja begitu Mbak, dan memang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana kita menyelamatkan sepak bola kita agar segala permasalahan-permasalahan benang kusut ini bisa terurai dengan segera begitu Mbak. Oke, Mas Akmal, saya ingin tanya ya, kalau tadi disampaikan oleh Mas Yohanes bahwa sepanjang kinerjanya itu tidak terganggu, itu tidak ada masalah, dan secara regulasi juga tidak ada masalah. Tapi tadi DPR sudah menyambut suara publik bahwa sebaiknya Menpora mengundurkan diri. Sanksinya apa sih? Dampaknya apa kalau misalnya ini terus-menerus terjadi? Kemudian kita apakah bisa mendapatkan sanksi nanti dari FIFA kalau memang dilihat ada intervensi dari pemerintah? Mas Akmal? Ya, kalau saya ingin kembali mengulang, kalau bahasa ilmu balaghahnya ini kan min itlaqil juz wa iradatiku, nih Pak Saiful Huda tahu lah. Disebut sebagian untuk seluruhnya, artinya APBN masuk di dalamnya. Ketika kemudian kita bisa bayangkan kalau bahasa ininya adalah pars pro toto atau temporo parte, sebagian tapi menyangkut seluruhnya gitu. Kenapa? Karena ada yang masuk. Jadi kalau ada air seember dimasukin susu, dimasukin ini, ada juga semua bagian-bagian, dimasukin susu, dimasukin madu dan sebagainya, ada bagian dari APBN di sana. Nah, sebenarnya yang kita inginkan adalah penegakan aturan. Jadi kalau untuk apa dibuat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 kalau kemudian tidak ditegakkan? Ini kelemahan, salah satu kelemahan yang kita rasakan saat ini. Yang kedua, sekarang bisa dibayangkan dia pemberi dana, kemudian juga sebagai user. Nah, ini kan ada potensi korupsi di dalamnya gitu kan. Ini yang bahaya gitu kan. Pak Zainuddin Amali sebagai Menpora wakil pemerintah memberikan dana kepada PSSI 100,5 miliar pada 2022. Pak Menporanya sebagai pengguna juga karena jabatannya sebagai wakil ketua umum PSSI. Nah, nanti ada potensi korupsi di sana, satu. Yang kedua, ini kan kaitannya juga dengan penegakan hukum di Indonesia. Ini yang bagian menurut saya adalah kita kadang-kadang punya aturan tapi kita tidak mau menggunakan aturan yang kita buat. Nah, sini sebenarnya sudah jelas. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena melanggar pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Oke, jadi ada potensi itu ya. Pak Jokowi saja gitu kan. Pak Jokowi mau pakai undang-undang ini atau tidak. Kalau tidak mau dipakai, artinya kita sekarang melihat bahwa undang-undang tidak ada gunanya di negara kita. Baik, itu menurut Dan ini harusnya menurut saya ya, Pak Saiful Huda di Komisi 10 juga harus mengawal ini untuk dijalankan gitu. Oke, jadi penegakan aturan ini sebetulnya tergantung political will-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi mau pakai undang-undang ini atau tidak menegakkan aturan. Saya mau ke Mas Huda. Mas Huda, ada kekhawatiran potensi korupsi tadi yang disampaikan oleh Mas Akmal? Ya, kekuasaan selalu berpotensi untuk korupsi ya. Nah, karena itu undang-undang dibikin dalam rangka untuk membatasi kekuasaan yang semacam itu, termasuk model rangkap jabatan semacam ini gitu. Kita lihat, karena itu saya masih merasa ada waktu Pak Zainuddin, Istana, FIFA, termasuk PSSI sendiri untuk merespon apa yang menjadi opini publik ini, dan kita lihat ke depan seperti apa.
Oke, saya akan masuk ya ke dalam persoalan match fixing. Tadi kita sudah bahas soal rangkap jabatan, ini saya harus bahas sedikit karena tadi sebelum kita memulai dialog, PSSI menggelar konferensi pers soal pemberantasan mafia match fixing atau mafia pengaturan pertandingan. Saya akan bahas sedikit saja karena waktu kita tidak banyak. Saya mau ke Mas Yohanes dulu. Mas Yohanes, apakah Presiden memang menaruh perhatian sangat besar ya terhadap mafia bola ini yang selama ini kerap kali dalam tanda kutip mengatur pertandingan ataupun hasil skor? Singkat saja, Mas. Mbak Rifana, Pak Presiden itu sangat menaruh perhatian sekali, bukan sekedar hanya mafianya, tetapi memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia kita. Karena dalam sepak bola inilah sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak, sepak bola itu adalah olahraga yang menarik. Saat bersamaan dia bisa membangkitkan solidaritas kelompok, solidaritas nasional, tapi saat bersamaan juga dia bisa membangkitkan emosional dari para penontonnya. Dan ini sebenarnya kalau kita mau melihat, ini adalah sepak bola itu adalah potensi, karena di sanalah, Mbak, ada jutaan dari anak-anak Indonesia itu memiliki mimpi, Mbak, tentang bagaimana mereka berprestasi melalui jalur sepak bola. Dalam dunia sepak bola ini, industri ini, ada banyak sekali jutaan masyarakat yang hidupnya juga tergantung melalui pertandingan-pertandingan sepak bola itu, begitu, Mbak. Sebenarnya ini sepak bola itu menjadi satu wahana yang cukup kompleksitasnya cukup besar, tetapi pada saat bersamaan juga dia juga memberikan manfaat yang luar biasa. Gitu, Mbak. Oke, itu concernnya Presiden Jokowi ya soal match fixing ini ataupun pengaturan skor pertandingan. Saya mau ke Mas Akmal. Mas Akmal, gerak cepat yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan juga Pak Zainuddin Amali menggandeng Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk tadi memberantas match fixing ini, apakah kemudian serta-merta bisa memberikan efek jera ataupun bisa membersihkan mafia skor pertandingan di pertandingan-pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga 3, atau memang ini sebetulnya sudah pernah dilakukan sebelumnya dan susah juga karena sudah mengakar, Mas Akmal? Ya, ini bukan hal baru ya, tapi kita harus beri apresiasi sebagai langkah awal yang cukup bagus buat Pak Erick dan Pak Zainuddin Amali serta Bu Ratu Tisa sebagai pimpinan di PSSI. Tapi ini bukan hal baru. Sebelumnya di zaman Pak Tito Karnavian sudah dibentuk Satgas Anti Mafia Bola. Kebetulan saya juga ikut di dalamnya ketika itu sebagai salah satu konsultan untuk penanganan fixing ini. Match fixing ini, Mbak Rifana, ini kaitannya dengan judi. Jadi kalau saya sekarang Pak Sigit press conference dengan Pak Erick Thohir dan Pak Zainuddin Amali, saya pikir langkah yang paling gampang, judi itu dilarang di Indonesia. Ada undang-undangnya dan ada aturannya. Sekarang kalau kemudian apa yang harus dilakukan pertama kali, copot iklan judi di jersey-nya Persikabo SBO Top. Jadi kita bingung, kita mau berantas judi sementara jersey pemain bolanya dia jersey-nya rumah judi. Tadinya ada 3. Yang pertama PSIS dengan skor 88, kemudian juga Arema dengan FUN 88 dan Persikabo 1973 dengan SBO Top. 2 karena dilaporkan, 2 akhirnya mencopot seragamnya, logonya, tapi sampai sekarang Persikabo masih pakai SBO Top ditambah dengan net. Alasannya ini bukan situs judi tapi ini media online. Kita harus berpikir ulang, di Indonesia media online buat gaji karyawan aja susah gitu. Bagaimana buat menjadi sponsor klub bola? Ini yang pertama. Yang kedua, ini kita juga harus tegas. Jadi Pak Sigit tuh langsung aja copot. Karena apa? Karena di iklan urusan rokok misalnya, ada iklan-iklan di TV itu dibatasi. Rokok itu harus baru boleh beriklan pada jam 22.00. Nah, SBO Top iklan rumah judi itu jam 3 sore tadi sudah ada iklannya. Kadang-kadang main di prime time jam 8. Nah, ini bagaimana gitu kan? Ada di depan mata, tidak dieksekusi oleh pihak kepolisian, tapi kemudian berusaha untuk seolah-olah mencitrakan akan melakukan pemberantasan. Jadi yang paling awal yang harus dilakukan oleh PSSI Pak Sigit kali ini adalah copot logo sponsor judi ya, SBO Top di Persikabo. Kalau itu dilakukan berarti ini memang benar-benar keinginan dari Pak Jokowi dilaksanakan oleh para anak buahnya di kementerian dan di kepolisian. Oke, jadi mencopot logo sponsor judi itu tadi adalah tugas pertama yang harusnya dilakukan oleh Kapolri, begitu ya, melarang penggunaan logo-logo judi tadi. Nah, Mas Huda, terakhir ya, karena ini waktu kita tidak banyak,
apakah yang disampaikan tadi Mas Akmal itu akan sulit kejadian karena memberantas mafia judi di Indonesia ini sulit tampaknya ya? Saya kira sudah waktunya keniscayaan. Hmm. Jadi siapapun, tidak terkecuali Mas Erik ya, yang terpilih PSSI memang sudah keniscayaan dia harus mengambil langkah-langkah pembaharuan. Kalau nggak konyol, dikutuk oleh sejarah. Nah karena itu kita apresiasi, tapi perlu kita terus kawal dan terus evaluasi langkah-langkahnya seperti apa supaya match fixing ini bisa berjalan maksimal. Jangan seperti yang sudah-sudah. Jadi sekali lagi publik sepak bola dan publik olahraga menunggu bukti. Dan dari berbagai kompleksitas masalah, satu persatu harus diurai oleh Mas Erik. Dan publik pasti bisa menilai kapanpun dan bisa mengevaluasi saat dimanapun. Karena itu kita berharap semua momentum berdimensi pembuktian. Tidak berhenti pada konversi pers dan lalu tidak ada follow up yang sungguh-sungguh. Catatan dari Mas Akmal saya kira bisa menjadi starting point bagi PSSI dan Pak Kapolri untuk disikapi dan memastikan itu bisa di stop dari sekarang. Baik, artinya publik menunggu bukti ya, bukti konkret bukan hanya janji-janji di konferensi pers. Kalau tadi yang saya kutip dari pernyataannya Mas Huda, kita lihat nanti bagaimana sepak terjang duet menterinya Pak Jokowi dalam membenahi PSSI, apakah akan mudah atau penuh dengan jalan terjal, sekali lagi kita tidak tahu. Dan apakah kemudian Menpora akan mendengarkan suara publik tadi yang disampaikan juga oleh Komisi 10, karena suara publik juga banyak yang menginginkan beliau mengundurkan diri dari posisinya Menpora. Kita tunggu bersama keputusan akhirnya karena waktu yang akan membuktikan. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tenaga ahli utama KSP, Mas Yohanes Yoko, kemudian Ketua Komisi 10 DPR, Mas Saiful Huda, dan juga Koordinator Save Our Soccer, Mas Akmal Maharli. Sehat selalu, Mas Akmal, Mas Huda, dan juga Mas Yohanes. Ya, saya selalu Mbak Rifana, Mas Akmal, Mas Huda.